Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah from line ya. Mata kuliahnya Internet Working. Oke, ini materi kelima, bagian yang pertama yaitu mempelajari konsep dasar RIP versi 1 gitu ya. Sebelumnya materi ini adalah tentang konsep dynamic routing ya, tentang konsep routing dinamis gitu ya. Nah, dalam konsep routing dinamis itu salah satu peran yang sangat memegang peranan penting ya, itu adalah protokol routing begitu ya. Nah, protokol routing yang akan kita bahas pertama kali adalah RIP gitu ya, yang versi 1. Nanti kita bahas juga versi 2. Nah, seperti itu ya konsepnya ya. Jadi walaupun dalam dunia realnya RIP sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Nah, diganti dengan OSPF. Nah, alangkah baiknya kalau kita belajar Internet Working, kita belajar dulu dari basic-nya dulu. Jadi kita kalau belajar yang advance, kita paham dulu tentang sejarahnya. Gitu ya. Nah, kita belajar dulu tentang protokol routing RIP ya, konsep dulu ya. Nanti sebelum kita belajar untuk config ya. Nah, di materi ini kita belajar konsep dasar dulu tentang RIP. Nah, konsep dasar ini nanti kita pakai lagi di pelajaran protokol routingnya GRP, OSPF, yes, begitu ya. Nah, seperti itu, oke? Sip ya. Nah, kita akan belajar dulu konsep dulu ya. Oke, sebelum kita belajar tentang RIP itu sendiri, kita review dulu tentang konsep dynamic routing ya. Konsep dynamic routing itu, kata kuncinya adalah agar router itu bisa mengetahui informasi dari alamat network lawan, maka antar router itu harus mempertukarkan paket update. Nah, ini kata kuncinya ya. Harus mempertukarkan paket update gitu ya. Nah, kenapa paket update itu harus dipertukarkan gitu ya? Karena informasi yang ada dalam paket update itu berisi tentang alamat network lawan gitu ya. Contoh, kalau R2 di sini pengen tahu alamat network 10.0 yang dimiliki oleh si R1, maka cara yang dilakukan adalah R2 harus menunggu paket update yang dikirimkan oleh si R1 gitu ya. Ya ceritanya R1 tuh akan ngasih tuh informasi 10.0 ke R2. Caranya R1 buat paket update dulu gitu ya. Setelah paket update dibuat, isinya apa? Isinya adalah 10.0 tadi dimasukkan ke sini. Ya, 10.0 dimasukkan ke sini. Oke. Setelah dimasukkan, maka paketnya yang berisi 10.0 tadi dikirimkan ke R2 gitu ya. R2 sekarang tahu kan? Kalau ada informasi 10.0 yang ada di R1, maka nanti si R2 akan menyimpannya dalam tabel routing gitu ya, tabel routing. Nah, itu konsepnya. Begitu pula ketika R1 ingin tahu informasi alamat network 30.0 yang dimiliki oleh si R2. Caranya gimana? Sama. R1 harus menerima paket update dari CR2 yang isinya adalah tentang informasi 30.0 begitu ya. 30 diisikan ke dalam paket update oleh CR2, lalu paket update-nya dikirimkan ke R1. R1 tahu dah sekarang informasi tentang 30.0. Lalu CR1 tadi informasi 30.0 akan disimpan juga dalam tabel routing begitu ya. Nah, konsepnya itu ya, Jadi bedanya statik sama dinamik jelas banget. Kalau statik kita manual tuh nyatet ya alamat network lawan. Tapi kalau dinamik kita sangat tergantung dengan protokol routing yang diaktifkan di dalam router ya. PR saya singkat ya. Jadi kita di dalam konsep dynamic routing sangat tergantung dengan protokol routing gitu ya. Untuk apa protokol routingnya? Untuk menghimpun atau untuk mengumpulkan informasi alamat network lawan. Alamat network lawan di sini apa? Alamat network yang nggak terhubung langsung, begitu ya konsepnya ya. Misal R1 yang nggak terhubung langsung mana? 30.0 gitu ya. Oke, R2 yang tidak terhubung langsung yang mana? 10.0 begitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah dynamic routing. Kata kuncinya apa? Ada paket update yang dipertukarkan antar router. Isinya apa paket update tadi? Informasi alamat network. Begitu ya. Nah, konsepnya seperti itu.
Konsepnya seperti itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan beranjak ke konsep RIP itu sendiri. Oke, Routing Protocol RIP atau Routing Information Protocol gitu ya. Konsepnya sama, kan berhubungan dengan dynamic routing ya. Oke, yang tadi saya jelaskan ya. Dynamic routing hubungannya dengan pertukaran paket update begitu ya. Paket update hubungannya dengan informasi alamat network gitu ya. Nah, kita kalau belajar tentang RIP, konsep dasarnya kita mau nggak mau berhubungan dengan paket update gitu ya. Paket update, mau nggak mau itu kita berhubungan dengan paket update ya. Yang mana informasi yang ada dalam paket update berisi NA ya. NA1, NA2 dan seterusnya gitu ya. Banyak NA yang akan dimasukkan dalam paket update. Kemudian dari paket update akan dikirimkan ke router lawan gitu ya. Nah, informasi yang berkaitan dengan paket update gitu ya, yang dipertukarkan antar router gitu ya. Apa aja informasinya? Oke. Pertama, informasinya adalah berkaitan dengan metrik. Masih ingat ya metrik ya? Metrik ini digunakan untuk menentukan rute terbaik ya dari sebuah alamat network gitu ya. Nah, kalau kita mempelajari RIP atau routing protocol RIP gitu ya, maka nilai metrik atau parameter penyusun nilai metrik itu yang digunakan adalah hop count ya. Hop count, hop itu lompatan, count itu hitungan, kira-kira seperti itu. Oke, contoh ya, nanti kita belajar tentang hop count ya, gitu itu. Jadi berapa lompatan, contoh gitu ya, misal gitu ya. Ini dulu saya ilustrasikan, ini R1 gitu ya. Ini R2, ini network A misal ya. Ini network A. Nah gitu ya. Jadi R1 gitu ya, untuk menuju ke network A berapa lompatan gitu ya. Router yang dilewati berapa? 1 gitu ya. Berarti jumlah hopnya sama dengan 1. Jelas ya? Ini lompatannya berapa? Misal di sini saya tambah router 0 gitu ya, router 0. Maka dari sudut pandang router 0 ke network A berapa lompatan router yang digunakan? 1 R1 kemudian 2. Berarti berapa hopnya? Jumlah hopnya 2. Begitu ya, gampang ya. Berapa router yang dilewati? Itu namanya hop count, gitu ya. Nah, sebelum nanti kita bahas lebih lanjut tentang hop count, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini ada R1, ada R2, begitu ya. R1 akan memberikan informasi tentang network A ke R2. Caranya gimana? Network A tadi dimasukkan ke dalam paket update. Jelas ya? Nah, sebelum dikirimkan ke R1, oke, tentang informasi network A, maka si R1 akan menambahkan informasi metrik, oke, dari network A, gitu ya. Oke, metrik dari network A. Oke, konsep dasarnya seperti ini. Di awal, nilai metriknya itu 0, itu ya, nilai metriknya 0. Ketika mau dikirimkan ke router lawan, maka nilai metriknya ditambah 1. Jadi berapa? 1 ya. Nah, itu ini 1. Maka setelah ditambahkan, oke, tentang informasi nilai metrik, lalu dikirimkan ke R2. Oke, R2 tahu tuh network A sekarang dari mana? Dari si R1, begitu ya. Dari R1. Nilai metriknya berapa? Nilai metriknya 1, begitu. Jelas ya? Atau kalau kita balik ya, kalau kita balik itu gimana? R2 untuk menuju ke network A, berapa router yang dilewati? Oke, berapa? 1, sama ya. Jadi R1, jadi jumlah hopnya di sini jumlah hopnya 1. Atau kalau kita dari R1 tadi gitu ya, mengirimkan paket update ke R2, tadi gimana? Nilai metriknya dijadikan 1 gitu ya. Bisa nggak ya? Bisa ya, nggak pusing ya? Oke, seperti itu. Hop itu artinya berapa lompatan yang dilewati routernya, begitu ya. Nah, itu hop. Nah, hop count ini adalah parameter metrik yang digunakan oleh si protokol routing RIP, begitu ya. Oke, jelas. Nah, selain metrik yang berkaitan dengan informasi paket update, ada satu lagi nih, alamat next hop. Ya, alamat next hop. Next hop itu artinya hop di sini mengacu ke router, ya. Hop di sini itu mengacu ke router. Oke, next berarti router berikutnya, begitu ya. Apa sih artinya? Begini. Oke, saya hapus dulu ya, biar nggak pusing ya. Oke, saya hapus dulu ini ya. Oke, sudah saya hapus, lalu saya jelaskan. Oke.
dari sudut pandang R2 ya, untuk menuju ke network A itu ya, router yang dilewati adalah si R1, betul? Si R1 ya, yang router yang dilewati adalah si R1. Maka next hop-nya di sini adalah R1. Jelas? Dari sudut pandang R2. Saya ulang lagi. R2 untuk menuju ke network A, itu router yang dilompati adalah, dilewati adalah R1, bukan? Nah, next hop-nya di sini next hop. Nah, next router gitu. Sama ya. Next router, next hop sama. Di sini siapa? R1. Jelas? Nah, di sini yang ditanyakan bukan R1-nya, tapi IP. Lihat di sini, alamat IP. Jadi intinya alamat IP next hop adalah alamat yang digunakan oleh si router R2 untuk menuju ke network A dari sudut pandang router next hop. Bingung. Gitu ya. Ulang lagi ya. Jadi R2 untuk menuju network A, next hopnya siapa? R1. Nah, di pintu awal, dimasukkan awal, itu kan ada interface tuh, masukkan tuh. Ya, yang dihadapi dulu kan untuk menuju ke R1, pintu masuknya ini kan, in ya. Nah, in-nya kan ini, pintu masuknya FA01, begitu kan. Nah, alamat IP next hop adalah alamat IP yang digunakan oleh si R2 untuk masuk ke R1 sebagai next hop-nya, begitu. Sebagai next hop-nya. Nah, begitu. Berapa alamat IP-nya? Ini alamat IP-nya. Ya, ini alamat IP-nya. Jadi kalau ditanya alamat IP next hop dari R2 menuju ke network A, itu alamat IP-nya adalah 192.168.21, gitu ya. Itu alamat IP next hop. Jadi kata kuncinya router next-nya siapa? R1. IP-nya berarti in pada interface masukan dari FA01 ya. Nah, IP-nya berapa? Itu yang disebutkan. Jelas sampai sini? Itu alamat IP next hop namanya. Jelas ya? Nah, 1 metrik sudah, 2 next hop sudah, gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, informasi yang berkaitan dengan paket update berikutnya adalah AD, Administrative Distance, gitu ya. Ini agak susah ya, nggak susah ya, santai aja. Administrative Distance ini artinya tingkat kepercayaan, oke, dari pemberi sumber informasi, ya, rute. Jadi tingkat kepercayaan dari sebuah sumber informasi yang diberikan oleh si protokol routing. Nah, mudah-mudahan nggak pusing ya. Jadi protokol routing itu kan memberikan informasi itu ya. Saya konsep balik ya di sini ya. Oke, di sini saya banyak ceritanya. Oke, banyak ceritanya, gimana caranya? Oke, di sini cukup lah ya, nggak begitu pusing kalau segini cukup. Nah, di sini lagi, tak coret lagi paket update. Jadi kan konsep dari dynamic routing adalah mempertukarkan informasi rute ya dalam paket update. Nah, yang mempertukarkan di sini adalah si protokol routing yang diaktifkan di router. Itu, oke. Jadi paket update akan diberikan oleh si router gara-gara mengaktifkan protokol routing. Jadi yang memberikan di sini ujung-ujungnya adalah si protokol routing, begitu ya. Nah, memberi berarti kan ada yang memberikan, gitu. Nah, konsepnya AD di sini berarti kan adalah tingkat kepercayaan dari pemberi sumber informasi rute, gitu. Siapa itu? Protokol routing, gitu ya. Nah, setiap protokol routing itu atau asal dari informasi rute itu mempunyai nilai AD, gitu ya. Jadi mohon maaf, nggak semua berasal dari protokol routing sih. Mohon maaf, nggak semua, sorry. Maaf, nggak semua berasal dari protokol routing. Nanti saya jelaskan. Tapi secara besar yang memberikan itu adalah protokol routing kalau kita konsepnya dinamik ya. Nah, seperti itu. Oke, pusing ya. Oke, nanti kita jelaskan lagi, Jadi kata kuncinya lagi, semakin kecil nilai AD semakin dipercaya, gitu ya. Oke, bingung lagi. Nanti kita jelaskan lagi ya, santai. Sekarang ini adalah nilai tabel dari nilai AD, Administrative Distance. Kalau sumber informasinya adalah connected, maka AD-nya adalah 0, gitu ya. Misal ini adalah R1. Di sini punya alamat network 192.168.10.0/24. Itu ya. Maka dia kan terconnected ya, terhubung langsung dengan R1 di sini ya. Maka di sini nilai AD-nya adalah 0, gitu ya. Seperti itu. Kalau dia statik tuh artinya kalau di praktikum sebelumnya kita kan konfig statik tuh ya. Konfig statik contoh di sini ada ya.
Di sini misal ya. Misal 30.0 di sini dimasukkan ke dalam tabel routingnya R1, caranya adalah statik begitu. Caranya adalah statik. Maka ketika 192.168.30.0 tadi dimasukkan dalam tabel routing di sini ya, maka nilai AD-nya adalah 1 begitu. Jelas ya? AD-nya adalah 1 begitu. Kemudian kalau sumbernya informasi adalah dari EGRP itu 5. Sekarang yang kita pelajari sekarang apa? RIP ya, RIP. RIP itu kalau yang memberikan RIP itu AD-nya adalah 120 begitu. Kalau misalnya USPF, atau SPF, nilai AD-nya adalah 110 gitu ya. Oke, mungkin betapa pusing ya. Inilah contohnya, realnya seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa mengilustrasikan. Oke, ini kita belajar nilai AD. Ini tabelnya tadi ya. Nah, oke, AD kata kuncinya apa? Tingkat kepercayaan dari sebuah sumber informasi rute. Oke, seperti itu ya. Contoh. Di R1 itu diaktifkan dua protokol routing yang berbeda. RIP, jelas, sama USPF. Jelas sampai sini? Jadi di R1 dan R2 itu diaktifkan dua protokol routing yang berbeda. RIP sama USPF. RIP sama USPF. Perhatikan nilai AD-nya. RIP 120, OSPF 110 gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Nah, sekarang masing-masing protokol routing tadi akan bekerja dalam mengirimkan paket update. Jadi paket update ini akan diberikan oleh dua protokol routing yang berbeda ke R1. Satu diberikan oleh si RIP, kirim ke R1. Satu diberikan oleh si USPF, dikirimkan ke R1. Jelas sampai sini ya? Itu. Nah, R1 kan misalnya ya, 30.0 di sini itu akan diberikan ke dalam paket update ya. Nah, 30.0 ini akan dihimpun oleh dua protokol routing yang berbeda. Akan dihimpun atau dikumpulkan atau dimasukkan oleh dua protokol routing yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi saya punya 192.168.30/24 ini akan diambil gitu bahasa saya, diambil oleh dua protokol routing yang berbeda, USPF dan RIP gitu ya. USPF membuat paket update lalu dikirimkan ke R1. RIP akan membuat paket update yang isinya 30 kosong dan dikirimkan ke R1. Pertanyaan saya, R1 milih yang mana? Milih dari OSPF atau milih yang berasal dari RIP gitu ya. Milih dari OSPF atau milih dari RIP. Harus salah satu. Gak boleh dua-duanya. Nah, dalam memilihnya itu maka digunakan parameter nilai AD, approximate distance gitu. Perhatikan tabelnya. Semakin kecil nilai AD maka semakin dipercaya. Artinya apa? Informasi dari protokol routing dengan AD yang lebih kecil itu yang akan diambil, akan diterima gitu ya. OSPF 110 ya, RIP 120. OSPF 110 AD-nya, RIP 120 gitu ya. Karena OSPF lebih kecil nilai AD-nya, maka R1 akan mengambil informasi rute yang berasal dari OSPF. Jelas ya? Yang berasal dari OSPF, bukan yang berasal dari RIP. Gitu. Kenapa alasannya? Nilai AD-nya lebih kecil gitu. Jelas sampai sini? Nah, itulah fungsi nilai AD. Jadi informasi dari sumber protokol routing yang mana yang akan digunakan? Jawabannya adalah dari OSPF. Jelas sampai sini ya? Itulah fungsinya nilai AD. Mungkin ini agak susah, tapi sekarang bisa ya, insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Tentang nilai AD. Sip. Nah, tadi yang berhubungan dengan paket update ya. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang karakteristik dari RIP PD1 itu sendiri gitu ya. Karakteristiknya saya rangkum ada beberapa ya. Ada 4. Ada 4 mungkin. Kita bahas satu-satu. Pertama, tadi kita kan berhubungan dengan paket update tuh ya, yang dikirimkan oleh si RIP itu lewat router ya. Berhubungan dengan paket update yang berisi apa? Informasi rute ya. Berisi informasi rute ya, seperti itu. Nah,
paket update itu cara mengirimkannya secara broadcast kalau RIP hanya satu. Alamatnya mana? Alamatnya adalah 255, 255, 255, 255. Oke. Nah, paket update tadi yang dikirimkan secara broadcast itu akan dikirimkan setiap periodik, ya, setiap periodik. Oke, kan periodik akan berulang, ya. Setiap 30 detik sekali akan dikirimkan tuh. Nah, seperti itu. Oke, setiap 30 detik sekali akan dikirimkan, ya, seperti itu ya paket update-nya ya, secara broadcast dan dikirimkan secara 30 detik sekali. Jelas ya? Yang kedua, jumlah maksimal hop itu 15. Ya, tadi kita mengenal hop ya. Misal R1, ada R2, ada R3, kemudian ada network A gitu ya. R1 untuk menuju ke network A berapa jumlah hopnya? 1, 2. Berarti jumlah hopnya itu 2. Nah, dalam konsep RIP maksimal hopnya itu 15 gitu, 15. Ketika 16 ya, maka nggak bisa dituju itu networknya gitu. Artinya apa? Network unreachable itu ya, contoh. Oke, contoh ini ada topologi ya, gambar ya. R1 itu memberikan paket update yang berisi 10 kosong ke R2 begitu. Oke, asumsinya nilai di sini ya, nilai metriknya itu sudah 15 begitu ya. Nilai metriknya sudah 15 asumsinya. Oke, maka ketika R2 akan memberikan paket update ke R3 gitu kan, ya. Nilai metriknya akan ditambah tuh ya. Oke, kan ditambah ya. Yang tadinya 15 sekarang ditambah 1 jadi 16 begitu. Jelas? Nah, ketika diterima oleh si R3 tentang 10 kosong gitu ya, dengan nilai metrik 16 begitu, maka R3 akan menyimpulkan gimana? Akan menyimpulkan tidak bisa menjangkau alamat network 10 kosong. Atau artinya adalah network unreachable. Alasannya kenapa? Nilai metriknya 16 begitu. Nilai metriknya 16, network unreachable begitu ya. Begitu juga R3 akan mengirimkan misalnya ke R4 di sini ya. Paket update akan dikirimkan ke R4 tentang 10 kosong. Sama, metriknya jadi 16, nggak ditambah gitu ya. Nggak ditambah lagi ya. Ya, artinya apa? Router-router yang lain di sini, router yang lain akan menyimpulkan tidak bisa menjangkau si 10 kosong. Nah, ya, R3 ke sana, router ke sana itu tidak bisa menjangkau 10 kosong. Ya, karena apa? Nilai metriknya sudah 16. Itu kekurangan dari RIP. Gitu ya. RIP itu untuk scalability network yang kecil, karena dulu tuh jaringan masih kecil gitu ya. Sekarang kan besar ya. Besar. Sangat besar gitu ya. Jadi perlu protokol routing yang berbeda. Sekarang yang dipakai USPF gitu ya. Nah, itu sejarahnya. Gitu ya, kenapa RIP nggak dipakai lagi. Nah, gitu ya, bisa ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita beranjak ke konsep berikutnya. Jadi, kalau 16 nggak bisa ya. Jadi, kalau R2 masih bisa tuh menjangkau 10 kosong, karena metriknya masih 15, gitu ya. Jelas sampai sini ya. Nah, kita lanjut. Sekarang yang ketiga, protokol routing RIP versi 1 ini dalam kategori classful ya. Artinya classful itu apa? Masih melihat aturan kelas ya. Ada kelas A ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Jargon banget ya. Nah, jargon banget. Ada 3 kelas ya yang bisa dipakai kelas C. Oke, jelas ya. Seperti itu. Nah, ini pakai aturan IP versi 4 ya, kelas full. Tapi kalau RIP nanti kita pakai RIP yang next generation yang pakai IP versi 6 nggak kena lagi kelas full classless ya. Nah, itu khusus untuk IP versi 4. Oke, jelas ya. Nah, ini pembahasan tentang kelas full kita bahas tentang di praktek ya, biar lebih paham. Yang keempat, tidak mendukung tipe jaringan discontinuous ya. Discontinuous itu seperti ini topologinya. Pertama, kata kuncinya jaringan itu terpisahkan oleh kelas yang berbeda. Contoh ya, di sini ada 3 network tuh ya. Network 1 di sini, network A, network B, ini ya, network B, network C. Ya, network C. Ya. Antara network A, B, dan C itu terpisahkan oleh kelas yang berbeda, gitu kan? Ini kelas C, kelas 92 di atas, di depan maaf. Di depannya itu yang oktet paling awal 192 kelas C.
Oktet paling awal 10 berarti kelas A ya. Oktet paling awal 192C berarti ya. Jadi dipisahkan oleh kelas yang berbeda. Jelas ya? Oke, itu artinya discontinuous. Artinya discontinuous yang kedua adalah terpisahkan oleh subnet yang berbeda. Ya, contoh, ini kelasnya sama. Kelas C, kelas C, kelas C. Tapi ini sudah beda prefix. Artinya ini sudah beda prefix ya. Perhatikan ini /28, /25, /28. Nah, ini discontinuous juga gitu. Walaupun kelasnya sama tapi subnetnya sudah berbeda. Oke, ilmu subnetting dipakai di sini ya. Jadi flashback materi Jarkom tentang subnetting ya. Itu ya. Oke, jelas ya. Nah, RIP versi 1 itu hanya mendukung tipe jaringan yang contiguous ya. Contiguous seperti apa? Dia kelas C, oke, kelas C, dan nilai prefixnya itu sama, gitu ya. Prefixnya sama, itu ya. Jelas sampai sini? Itu artinya contiguous. Jelas? Nah, itu dia. Terakhir, tipe paket RIP ada 2, request sama response. Request itu lebih cenderung untuk meminta informasi alamat network. Meminta informasi alamat network ke router lawan. Ya, response jawabannya. Gampang ya. Jawabannya gitu ya. Jawaban dari informasi alamat network yang diminta. Misal R1 mau minta informasi alamat network A dari R2 gitu ya. Maka R1 kirim dulu tuh paket request ya. Setelah itu R2 memberikan paket respons atau paket update maksudnya tadi ya. Paket EG, network A diberikan ke dalam paket respons, kemudian dikirimkan ke R1. Begitu ya. Nah, 2 paket aja tipe paket di RIP gitu ya. Oke. Panjang. Panjang banget. Selesai ya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, ini materinya tentang konsep dasar RIP versi 1 ya. Nanti kita lanjutkan di materi 5.2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.